Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT pada PT Media Pajak Indonesia. Sebelumnya saya akan membacakan table of content dari presentasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenal teks media, yang kedua adalah latar belakang, yang ketiga adalah studi pustaka, yang keempat adalah metode penelitian, yang kelima adalah strength, yang keenam adalah weakness, yang ketujuh adalah opportunity, yang kedelapan adalah threat, yang kesembilan adalah kesimpulan, dan yang kesepuluhnya adalah daftar pustaka. Mengenal teks media. Penelitian ini menganalisis kondisi internal dan eksternal PT Media Pajak Indonesia menggunakan analisis SWOT. Teks media adalah konsultan pajak bersertifikat dengan lebih dari 15 tahun pengalaman di bidang perpajakan dan akuntansi. Layanan yang diberikan meliputi konsultasi, pelatihan, workshop, dan in-house training. Strategi yang direkomendasikan adalah mencakup pemasaran, operasional, dan keuangan untuk meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Latar belakang. Dunia bisnis kini memasuki era revolusi informasi, di mana keunggulan daya saing bergantung pada sumber daya tak berwujud. Menurut Porter, strategi dan operasi harus diintegrasikan untuk mencapai kesuksesan berkelanjutan. Di sektor jasa, bisnis konsultan pajak seperti PT Media Pajak Indonesia semakin berkembang, berperan penting dalam pemasukan negara. Teks media dengan pengalaman lebih dari 10 tahun menawarkan jasa perpajakan, akuntansi, dan edukasi serta berkomitmen memberikan layanan yang profesional, cepat, dan akurat. Nah, studi pustaka yang pertama adalah manajemen strategi adalah perencanaan jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi dengan mempertimbangkan faktor internal, kekuatan dan kelemahan, dan eksternal, peluang dan ancaman. Prosesnya meliputi analisis, perumusan, dan evaluasi strategi. Menurut Philip Kotler, pengertian analisis SWOT adalah evaluasi terhadap semua kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terdapat pada individu atau organisasi. Penyusunan rencana strategis meliputi analisis eksternal, peluang dan ancaman, dan internal, kekuatan dan kelemahan. Analisis eksternal mencakup scanning, monitoring, forecasting, dan assessing. Analisis internal fokus pada kekuatan, kompetensi unggul, dan kelemahan yang menghambat kinerja organisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, di mana peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan informasi dari jurnal-jurnal terkait untuk mendapatkan pemahaman dan menarik kesimpulan dari temuan sebelumnya. Strength. Nah, hasil analisis terhadap faktor internal perusahaan yaitu kekuatan strength dan kelemahan weakness, dan faktor eksternal meliputi peluang opportunity dan ancaman threats. Adalah, nah ini kita pertama akan membahas yang strength-nya dulu ya, adalah atau kekuatannya dulu. Yang pertama adalah konsultan pajak yang memiliki sertifikat atau lisensi dan terdaftar di Direktorat Jenderal Perpajakan. Lalu yang kedua adalah sumber daya manusia yang profesional dan berpengalaman di bidang akuntansi dan perpajakan. Yang ketiga adalah pelayanan yang cepat dan akurat. Yang keempat adalah menjaga kerahasiaan data klien. Yang kelima adalah lokasi yang strategis di Jakarta Barat. Yang keenam adalah fee negotiable. Nah, kita lanjut bicara tentang weakness. Yang pertama adalah marketing yang kurang maksimal ya. Yang kedua adalah jasa yang disediakan masih sedikit. Yang ketiga adalah dana yang masih terbatas untuk membesarkan kapasitas perusahaannya ya. Lalu yang keempat adalah belum memiliki sumber daya manusia dari warga negara asing. Nah, kadangkala ini jadi
untuk konsultan jadi poin juga gitu ya. Kenapa? Karena kadangkala ada nasionalisme dari perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar negeri. Biasanya mereka hanya akan mempekerjakan konsultan gitu ya, yang juga dari negara asal mereka gitu. Jadi kalau kita bisa merekrut konsultan pajak dari warga negara asing, ini kemungkinan besar akan meningkatkan pasar dari bisnis konsultan pajak tadi. Lalu selanjutnya adalah opportunity atau peluang. Yang pertama adalah wajib pajak yang belum paham ya, banyak belum paham dengan peraturan perpajakan yang berlaku ya, apalagi yang kedua adalah peraturan sering berubah dan dinamis ya. Contoh nih, 1 tahun saja kita kalau bisa amati kadang hampir ratusan peraturan baru gitu ya. Lalu yang ketiga adalah jumlah wajib pajak yang lebih banyak dari konsultan pajak yang tersebar di Indonesia. Jadi kalau dibandingkan ya, jadi yang memiliki sertifikasi konsultan pajak ini masih sedikit gitu ya. Bahkan ada yang pernah menghitung 1:7.000 gitu ya. Jadi 7.000 wajib pajak itu di perbandingannya dengan 1 konsultan gitu. Jadi peluangnya masih sangat terbuka. Lalu yang keempat adalah banyaknya penanaman modal asing yang belum paham perpajakan di Indonesia. Jadi biasanya pengusaha-pengusaha asing yang berinvestasi di Indonesia, konsen utamanya biasanya adalah bagaimana memperbesar bisnis gitu ya. Dan untuk perpajakannya mereka biasanya mempekerjakan konsultan pajak gitu ya. Jadi ini adalah merupakan peluang juga. Lalu yang kelima adalah banyak perusahaan yang tidak memiliki SDM yang fokus menangani perpajakan gitu ya. Kadangkala perusahaan-perusahaan ini fokusnya hanya di marketingnya saja. Marketing, administrasi, dan perpajakannya ini kadang jarang fokus. Dan banyak perusahaan-perusahaan yang lebih mempercayakan untuk menangani perpajakannya dengan pekerjakan atau bekerja sama dengan konsultan pajak. Ini selanjutnya adalah threat, itu ancaman adalah pesaing yang lebih lama berdiri ya, banyak ini kan pesaing-pesaingnya juga banyak gitu ya. Lalu SDM yang masih kurang ya. SDM yang masih kurang ini bukan kualitasnya, mungkin jumlahnya gitu ya. Jadi karena jumlah masih sedikit otomatis belum berani gitu ya. Kalau untuk biasanya kan ada hitung-hitungannya gitu ya, berarti berapa wajib pajak yang bisa ditangani. Kenapa? Karena biasanya kalau kita memaksakan diri, biasanya nanti malah ujung-ujungnya hanya berefek negatif buat konsultan pajak dan perusahaan. Makanya ini juga merupakan threat ya. Lalu yang ketiga adalah perilaku wajib pajak yang menyimpang dari peraturan. Nah, kadangkala banyak juga nih wajib pajak yang tidak terlalu mempertimbangkan gitu ya, mempertimbangkan tentang peraturan perpajakannya. Yang penting intinya mereka bisnis lancar gitu saja. Lalu yang keempat adalah networking yang belum banyak. Ya, networking yang belum banyak ini mungkin sekarang sudah bisa disiasati ya, dengan ikut-ikut grup pajak gitu ya, yang bisa mungkin menambah klien gitu ya. Yang kelima adalah perkembangan teknologi yang menyebabkan bisnis ini terancam digantikan gitu ya. AI ya, banyak AI yang nanti banyak para ahli gitu ya, atau yang mengatakan bahwa bisnis konsultan, akuntansi, pajak ini akan digantikan oleh AI gitu ya. Cuman untuk di Indonesia sih saya lihat dalam waktu yang dekat-dekat ini sih belum. Lalu yang keempat adalah semua pekerjaan yang administratif ya gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif ini kan biasanya bisa digantikan dengan AI gitu ya nanti ke depannya, atau mungkin lebih ke biasanya perusahaan juga sudah membuat sistem-sistem sendiri gitu ya untuk
merapihkan pekerjaan-pekerjaan yang administratif, sehingga kadangkala tidak tidak bekerja sama atau mempekerjakan konsultan pajak gitu ya. Lalu ini kesimpulan ya. Tax media memiliki beberapa kekuatan utama yang dapat dimanfaatkan untuk mendominasi pasar, seperti keahlian dan sertifikasi yang solid, layanan yang cepat dan akurat, serta lokasi strategis. Namun untuk menghadapi tantangan di masa depan, perusahaan perlu mengatasi beberapa kelemahan seperti keterbatasan dalam pemasaran dan pengembangan layanan dalam menghadapi ancaman dari pesaing yang lebih mapan dan perubahan teknologi. Tax media sebaiknya memanfaatkan peluang yang ada, seperti peningkatan jumlah wajib pajak dan kebutuhan edukasi perpajakan, dengan melakukan inovasi dalam strategi pemasaran dan memperluas jaringan, serta meningkatkan kapasitas SDM. Tax media bisa memperkuat posisinya di pasar dan terus berkembang secara berkelanjutan. Nah, ini adalah daftar pustakanya dan terima kasih.